Nah, halo teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini, saya ingin menganalisis atau membuat video tentang apa sih tipologi bangunan itu. Nah, apa sih tipologi itu? Tipologi adalah sebuah gambaran dari sesuatu. Nah, sesuatu ini apa sih? Nah, balik lagi soal tugas kita ya. Tugas kita yaitu menganalisis sebuah tipologi bangunan. Oke, menurut Aldo Rossi, tipologi merupakan elemen yang penting yang harus ada di dalam kota dan juga terus berkembang, tetapi harus memerhatikan struktur alias dasarnya. Nah, dalam video kali ini kami akan menganalisis dua bentuk objek tipologi bangunan. Yang pertama adalah lapangan KONI Manado, dan yang kedua adalah McDonald di area kawasan Manado. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Dari saya sendiri, Desta Immanuel Kansil. Saya Melanie Wonok. Saya Yonatan Timothy Salu. Saya Kevin Pulu. Saya Gabriela Lamantu. Saya Tarakania Tore. Saya Misalnya Senggelorang. Dan saya Joshua Thomas. Nah, jadi objek pertama yang kami pilih adalah lapangan KONI Manado. Lapangan ini merupakan fasilitas olahraga sekaligus ruang publik yang sering digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, event, hingga aktivitas sosial. Secara tipologi fungsi, bangunan ini termasuk dalam kategori ruang olahraga terbuka atau public open space. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk dan ruang. Nah, dari segi bentuk, lapangan KONI memiliki karakter ruang terbuka dengan elemen pendukung seperti tribun dan lintasan. Menurut Francis Ching, bentuk dan ruang sangat dipengaruhi oleh fungsi. Di sini kita bisa lihat bahwa bentuknya sederhana tetapi fleksibel untuk berbagai kegiatan. Nah, tipologi seperti ini disebut dengan open field typology yang menekankan tentang keterbukaan dan aksesibilitas. Nah, saat ini kita masuk dalam konteks dan maknanya. Kalau kita lihat dari konteksnya, lapangan KONI ini berfungsi sebagai ruang sosial yang inklusif. Artinya di sini semua orang bisa mengakses tempat ini tanpa sedikit batasan apapun. Namun menurut Christian Northrup School, sebuah tempat harus memiliki karakter yang kuat. Di sini karakter tempat ini masih belum terlalu kuat, artinya di sini masih bisa lebih dikembangkan agar memiliki ciri khas yang lebih kuat. Secara tipologi, lapangan KONI sendiri masih belum terstruktur dengan baik dan juga belum banyak inovasinya. Dari segi integrasinya dari lingkungan sekitar, sejujurnya masih kurang dan identitasnya juga belum memadai atau belum jelas. Dari segi fisik, lapangan KONI sendiri masih strukturnya belum kuat dan juga berpotensi mengalami musibah saat gempa, yang tentunya harus memperhatikan struktur dan pondasinya. Hal ini terbukti dari kejadian gempa besar beberapa minggu lalu dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang menyebabkan runtuhnya fasad bangunan di lapangan KONI Manado dan menimbulkan korban jiwa. Padahal lapangan KONI sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang lebih aman dan multifungsi. Jadi sekian kurang lebih analisis tipologi bangunan dari kami mengenai lapangan KONI di Kota Manado. Sekian. Terima kasih. Oke guys, untuk objek kedua kami, kita ambil di McD kawasan. Nah, kita akan membahas apa di video kali ini? Yuk kita simak. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai restoran cepat saji dengan pelayanan yang efisien. Tipologi bangunan ini termasuk dalam bangunan komersial modern. Nah, kita masuk pada pembahasan tipologi struktur dan material pada bangunan McDonald Manado. Pada penerapan sistem konstruksi bangunan ini, diterapkan sistem sederhana dan juga efisien. Nah, kita masuk pada ini bisa kita lihat dari penggunaan material seperti baja ringan, kaca tempered, aluminium, gipsum, dan juga cat tahan cuaca. Hal ini sudah sesuai dengan kondisi iklim tropis yang ada di Manado. Dari segi bentuk, McDonald's menggunakan desain modular yang dapat diterapkan di berbagai lokasi. Ruangnya terbagi jelas antara area pemesanan, area makan, dan dapur. Ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam perancangan. Menurut Rafael Moneo, tipologi bisa menjadi dasar untuk menciptakan desain yang berulang tetapi tetap relevan. Nah teman-teman, kalau kita melihat McDonald's di kawasan Manado, di sisi
tipologinya, bangunan ini mencerminkan restoran cepat saji yang sangat standar, efisien, fungsional, dan mudah dikenali. Nah, teman-teman, kalau kita melihat McDonald's di kawasan Manado, di sisi tipologinya, bangunan ini mencerminkan restoran cepat saji yang sangat standar, efisien, fungsional, dan mudah dikenali. Nah, teman-teman, kalau kita melihat McDonald's di kawasan Manado, di sisi tipologinya, bangunan ini mencerminkan restoran cepat saji yang sangat standar, efisien, fungsional, dan mudah dikenali. Nah, teman-teman, kalau kita melihat McDonald's di kawasan Oke guys, seperti yang kita tahu bersama bahwa McD Manado atau McD kawasan ini bertempat di kawasan komersial modern yang dimana memiliki kepadatan kalau kita aktivitas. melihat Namun, McDonald's di secara kawasan Manado, arsitektural, bangunan di ini sisi cenderung tipologinya, kurang merespon bangunan kondisi ini lokal, mencerminkan terutama restoran iklim cepat saji tropis yang seperti sangat di Manado. standar, efisien, Misalnya, fungsional, dan mudah penggunaan, dikenali. bukaan, dan teman-teman, kalau ventilasi kita alami masih melihat terbatas, McDonald's di sehingga kawasan lebih Manado, bergantung pada di sisi sistem tipologinya, pendingin buatan. bangunan ini mencerminkan restoran dalam cepat pendekatan saji yang sangat arsitektur standar, kontekstual, efisien, bangunan fungsional, seharusnya dan mudah bisa dikenali. lebih Nah, adaptif teman-teman, terhadap kalau kita lingkungan melihat sekitar, McDonald's baik di dari kawasan segi iklim Manado, maupun di budaya sisi lokal. tipologi Dari kedua objek ini, kami dapat melihat bahwa tipologi sangat berpengaruh dalam proses mencipta arsitektur. Lapangan KONI memiliki